Oke, dan inilah halaman administratornya, teman-teman. Ini halaman dari dashboard adminnya. Di sini ada beberapa menu seperti file jawaban, submit, mata kuliah, folder jawaban. Dan di sini ada icon-icon seperti laboratorium, terus juga soal nanti ya berbentuk PDF, mahasiswa, terus juga semester, kelas, dan sesinya. Sesi ini untuk jadwalnya ya, untuk waktunya. Dan di sini masih banyak lagi menu-menunya untuk aplikasi ujian praktikum ya teman-teman. Oke, jangan kemana-mana, kita bahas di session ini. Yups. Dan di pertemuan kali ini teman-teman kita akan membahas tentang aplikasi ujian praktikum ya, sistem di laboratorium. Nantinya bisa dipergunakan di laboratorium di kampus ataupun di sekolah-sekolah ataupun di les-les seperti itu ya. Oke, di sini untuk fitur-fitur dan menu-menunya lumayan cukup kompleks teman-teman ya. Nah, ini di sini seperti ini ada file jawaban di sini di halaman dashboardnya. Di sini untuk submit, mata kuliah, folder jawaban. Terus juga di sini ada icon laboratorium. Terus juga di sini soal, mahasiswa, semester, kelas, dan session. Inilah dari halaman tampilan dashboardnya. Terus juga di atas di sini ada total kehadiran dan kehadiran di sini dan kehadirannya ya. Di sini totalnya, di sini kehadirannya berapa gitu, misalkan lab multimedia dan lab sistem informasi. Ini kita menggunakan grafik tabel batang ya kalau yang ini untuk kehadiran yang per hari. Terus juga di sini untuk total kehadirannya juga nanti kita gunakan grafik untuk melihat datanya. Oke teman-teman, kita akan bahas tuntas di session ini teman-teman. Kita kembali dulu ke kita di sini maksudnya di sini saya akan buka dulu si folder project codingannya ya. Nah, dengan satu catatan sebelum melangkah lebih jauh, di sini teman-teman nanti harus menggunakan XAMPP yang support PHP 5 ya, teman-teman. Nah, ini untuk versionnya sendiri di sini saya menggunakan 5.6. Jangan menggunakan yang terbaru ya, teman-teman, karena akan ada beberapa trouble karena ini masih versi yang dulu CI-nya, teman-teman. Jadi teman-teman harus menggunakan exam yang versi ini. Ini harus jadi catatan bagi teman-teman ya. Kalau yang versi 7 atau yang versi 8 yang paling terbaru itu bakal ada kendala, nantinya akan ada error-error atau akan ada trouble ya. Oke, paham ya? Next, di sini saya akan buka dulu si folder codingannya, teman-teman. Nah, ini untuk folder codingannya kira-kira seperti ini. Untuk database-nya juga di sini saya sudah satu folderkan dengan nama folder. Di sini saya kasih nama dengan ujian praktikum ya. Nah, ini. Nah, ini untuk folder-foldernya seperti biasa di sini ada application ya, config dan lain sebagainya di application, terus juga di sini di asset ya. Di sini database, teman-teman, terus juga di ini sistem. Nah, ini tuh ya teman-teman, tampilan kode programnya kira-kira seperti ini. Oke, di sini karena saya fokus mendemokan dari sistemnya, kita kembali lagi ke halaman dashboardnya teman-teman, ke halaman sistemnya. Oke, di sini kita akan bahas satu persatu dari menu apa saja sih yang ada di dalam sistem ini. Pertama kita lihat dulu di sini, ini untuk menu akun teman-teman ya. Ini untuk pengaturan akun, ini dan logoutnya. Terus juga di sini ini menu-menu yang ada dalam sistem ini. Pertama di sini ada data mahasiswa. Di dalam data mahasiswa juga di sini teman-teman ada beberapa submenu seperti mahasiswa, semester, kelas, sesi ya. Oke, kita di sini akan coba buka di submenu atau di menu mahasiswa. Nah, di sini menu mahasiswa di sini ada beberapa tabel seperti NRV ini bagaikan ID ya, nama lengkap, semester, kelas, sesi, dan actionnya. Action ini nanti apakah bisa kita edit atau kita ubah. Oke, di sini kita akan tambahkan saja teman-teman karena masih kosong ya. Kita akan tambahkan di sini nomor NRP-nya di sini bebas. Misalkan di sini saya kasih contoh N01, namanya misalkan Bayu Tutor, semesternya misalkan. Nah, ini semester sebenarnya harus diisi dulu di sini. Ini semesternya belum ada ya, teman-teman. Oke, kita loncat dulu ya ke semester di sini. Karena belum ada ini ya.
itu nanti tidak akan bisa ditambahkan. Nah, kita di semester kini di sini kita akan tambahkan terlebih dahulu teman-teman. Semesternya misalkan semester 1 ya, simpan. Oke, tambahkan lagi di sini semester 2, simpan. Semester 3, oke, simpan. Semester 4 di sini simpan. Oke, cukup lah ya sampai semester 4. Nah, ini ada 4 semester. Oke, kita kembali lagi ke menu mahasiswa di sini teman-teman. Oke, langsung saja kita klik tambahkan di sini. Kita masukkan nomor RNB-nya, teman-teman. Kita contoh misal di sini N01 itu bebas, nanti disesuaikan dengan kebutuhan teman-teman ya, atau kebutuhan laboratorium dari ujian praktikum dari setiap masing universitas ataupun bimbel-bimbel seperti itu ya. Oke, di sini langsung saja kita kasih nama misalkan Bayu Tutor, terus juga di sini semesternya. Nah, ini semesternya tadi kan belum ada, setelah kita inputkan di sini barulah nongol ya. Ini ada 4 semester, misalkan semester 1 ya. Terus juga kelasnya di sini kita pilih teman-teman, ada A sampai D ya. Ini si kelas ini sebenarnya bisa kita tambahkan juga nanti di menu kelas ya. Oke, kita contoh kelas A, sesinya misalkan sesi 1. Oke, kita klik simpan. Dan tada, sekarang kita sudah berhasil menginputkan data dari data mahasiswa ya. Pertama di sini nomor NRV, terus juga nama lengkapnya di sini Bayu Tutor, semesternya semester 1, kelasnya kelas A, sesinya di sesi 1, jadwalnya ya. Nanti juga bisa kita edit ataupun hapus ya, teman-teman. Karena di sini kita menggunakan logic CRUD ya, create, update, delete. Oke, di sini kita menggunakan logika CRUD ya, teman-teman, yaitu bisa kita menghapus, menambahkan dan lain sebagainya ya, create, update, delete seperti itu. Next, nah selanjutnya karena tadi di semester sudah ya, saya sudah kasih contoh dan sudah saya simulasikan, kita masuk ke menu kelas. Oke, kita tunggu. Oke, nah ini menu kelas teman-teman. Di menu kelas juga di sini ada beberapa tabel. Sini untuk nomor kelas, aksinya ya teman-teman, untuk mengedit. Misalkan kita akan tambahkan ini baru sampai D, misalkan sampai E ya. Kita tambahkan kelasnya kelas E ya. Oke, kita klik simpan dan sudah berhasil kita tambahkan. Nah, ini ya. Di sini juga bisa kita edit, bisa kita hapus. Next, kita masuk ke session. Oke guys, kita akan lanjutkan ke menu selanjutnya teman-teman. Di sini kita akan masuk ke data soal. Ini data soal. Data soal ini yaitu data untuk menampilkan soalnya ya, soal-soal yang nantinya akan kita upload. Oke, di sini kita akan coba tambahkan teman-teman. Nah, untuk menambahkan di sini teman-teman, nanti untuk soal-soalnya si admin bisa menambahkan di sini. Di sini untuk tanggal ya, nanti disesuaikan tanggalnya tanggal sekian, misalkan ini untuk batch-nya ya. Tambahkan saja statusnya aktif ataupun nonaktif nanti. Nah, di sini untuk file-file soalnya ya, teman-teman bisa upload dengan file docs ataupun PDF. Seperti itu. Dan teman-teman tinggal simpan aja. Oke, next selanjutnya kita akan masuk ke data laboratorium. Nah, ini teman-teman data laboratorium ya. Ini laboratoriumnya, nanti misalkan labnya ada lab apa saja ya. Mungkin anak-anak kimia, anak-anak biologi itu akan lebih tahu ya, teman-teman. Ini sebagai contoh saja, ini baru ada 2 inputan yang sudah saya tambahkan. Misalkan kita akan tambahkan lagi di sini untuk laboratoriumnya, misalkan lab apa ya teman-teman, lab bahasa aja ya, lab ya sudahlah, biarin aja lab bahasa. Ini sebagai contoh ya, walaupun tidak nyambung, agak sedikit nyambung, tapi nggak apa-apa, ini sebagai contoh saja, lab bahasa. Oke, kita klik simpan di sini. Baik teman-teman, sudah kita inputkan. Nah, ini dan berhasil kita tambahkan ya. Ini untuk data laboratoriumnya. Next, data selanjutnya kita akan masuk ke data jawaban di sini. Nah, ini untuk data jawaban. Ini karena belum ada jawaban nanti ya, belum ada soal yang diujikan. Ini belum ada data jawaban dari setiap siswanya. Misal di sini untuk tabel-tabelnya ada token, NRP, nama mahasiswa, mata kuliah, nama lab, terus juga waktu selesai, folder, juga di sini ada jawaban dan actionnya ya untuk pengeditan. Next, selanjutnya kita masuk ke data token ya. Nah, ini untuk data tokennya teman-teman.
ya, bukan token PLN ya teman-teman. Tapi ini token ya berupa ID integer ya teman-teman, inputan integer nantinya bisa ditambahkan. Misalkan mau menambahkan tokennya di sini tinggal tambahkan saja seperti itu ya. Oke, next kita akan lanjutkan ke menu selanjutnya. Di sini ada data mata kuliah teman-teman. Oke, teman-teman, di sini kita akan coba inputkan juga. Di sini baru ada satu inputan yang sudah di sini saya inputkan sebagai contoh ya. Di sini untuk kodenya misalkan IF 001, mata kuliahnya sini dasar pemrograman. Ya, ini sebagai contoh saja ya teman-teman. Misalkan kita akan tambahkan lagi mata kuliahnya, misalkan kodenya IF 002 ya. Mata kuliahnya misalkan di sini bahasa Inggris saja ya, yang umum. Oke, bahasa Inggris, kita klik simpan. Oke, bahasa Inggris sudah berhasil, mata kuliah bahasa Inggris sudah berhasil kita tambahkan. Nanti tinggal inputkan saja sesuai kebutuhan yang ada di dalam perkuliahan atau kampus masing-masing ya. Next, selanjutnya kita akan masuk ke data folder teman-teman di sini. Nah, ini untuk data. Oke, belum nge-refresh teman-teman. Nah, ini kita masuk ke data folder. Nah, ini data folder, di sini ada mata kuliah, kelas, terus juga session ya teman-teman, juga aksinya. Oke, kita misalkan mau tambahkan, kita tambahkan mata kuliahnya apa di sini ya. Ini karena baru ada 2 mata kuliah yang sudah saya inputkan di sini. Misal bahasa Inggris dan pemrograman. Kita klik bahasa Inggris, kelasnya misal kelas A atau kelas B ya. Sesinya misalkan sesi 2, kita klik simpan. Oke, sekarang sudah berhasil kita tambahkan ya. Ini yang barusan IF 02, kelasnya kelas B, sessionnya session 2. Oke, mantap ya. Oke, mungkin itu saja teman-teman dari menu-menu dan fitur-fitur yang ada dalam sistem ini ya. Lumayan cukup kompleks ya, dan fungsional bagi sebuah aplikasi ujian praktikum di sebuah laboratorium ya teman-teman. Oke teman-teman, mungkin di pertemuan kali ini saya cukupkan sekian, mudah-mudahan bermanfaat. Jika teman-teman mengalami kendala atau ada yang mau ditanyakan, silahkan komen saja di kolom komentar. Oke, sampai jumpa di video berikutnya.